Kajian ini jarang. Manfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar mendapatkan ilmu. Tata hati kita. Tanyakan kepada kita kenapa kita hadir di tempat ini. Semua yang bukan karena Allah kelak akan menjadi penyesalan buat kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah, masih sibuk pegang handphone. Anak nggak mulai kajian kalau handphonenya nggak dimatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ini ummi-ummi jidda-jidda pegang handphone. Masya Allah. Handphonenya ditaruh dulu. Nah, kalau nggak ditaruh anak nggak mulai. Bismillah. Kita mulai jamaah. Mulai bang nggak? Taruh dulu handphonenya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ikan-ikan di lautan pun mendapatkan rahmat Allah. Burung-burung di hutan pun diliputi oleh rahmat Allah. Kemudian kita sebagai hambanya terkadang merasa tidak dirahmati Allah. Apa penyebabnya? Kita yang sering berbuat dosa. Kita yang sering berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan semua hidup kita adalah bencana, musibah. Padahal Allah telah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang engkau dapatkan, yang datang kepadamu, yang menimpa dirimu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebaliknya keburukan yang menimpamu jangan cari kambing hitam. Jangan suka menyalahkan orang. Ini gara-gara fulan, ini gara-gara fulanah, ini gara-gara aku. Katakan itu. Karena Allah sudah tetapkan yang baik dari Allah, yang buruk dari diri kita sendiri. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kalau kita tahu sama beliau, kita nggak akan berhenti bersalawat untuk beliau. Beliaulah yang mewakafkan hidupnya demi menyelamatkan umat manusia dari azab Allah Azza wa Jalla. Beliaulah yang meninggalkan kemewahan, kelezatan hidup di dunia demi untuk menempa dan mendidik para sahabatnya agar kita bisa berjalan di atas jalan mereka. Tapi kebanyakan kita lebih kenal dengan orang-orang terkenal, lebih kenal dengan artis-artis, dengan pemain bola daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang kalau mungkin ibu-ibu zaman sekarang, perempuan-perempuan zaman sekarang nggak mampu hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang gadis yang memiliki banyak madu, yang suaminya susah hidup, yang seringkali Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Aisyah tanya, ada yang bisa dimakan? Kata Aisyah, nggak ada, yang ada cuma air.
Bagaimana Aisyah bercerita, marra hilalun thumma hilalun walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian masuk bulan kedua, kemudian bulan kedua itu juga pergi, dan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Mampukah nih perempuan-perempuan zaman sekarang mendampingi manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka? Mereka tidak hidup bergelimang harta. Mereka tidak hidup dengan banyak perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi harus memperhatikan istri-istrinya dan memperhatikan umatnya. Beliau berbagi cinta kepada semuanya. Maka pernah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan nafkah. Pantas tidak jemaah seorang wanita yang lebih sering puasa daripada makan, yang makanan di rumahnya hanya kurma dan air, ketika suaminya mendapatkan kelebihan rizki dia ingin lebih seperti perempuan-perempuan lainnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan semua istri. Sebulan penuh istri-istrinya diboikot. Kenapa itu terjadi? Setelah sebulan ada berita yang tersebar kalau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceraikan semua istri-istri. Tapi ternyata berita itu dusta. Akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nih perempuan hendaklah membaca surat ini. Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nabi tidak mengumpulkan istrinya satu persatu, beliau datang ke rumahnya, beliau sampaikan kepada istrinya apa yang Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qul, katakan, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, kalau ambisi kalian kenikmatan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina, kalian kesini, aku kasih kalian harta, aku kasih kalian pesangon, tapi kita tidak mungkin bisa bersama. Aku akan ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang baik. Cukup sampai di sini, nggak bisa dilanjutkan. Kehidupan dunia ini cuma 70-60 tahun. Beliau cuma 63 tahun hidup di dunia ini. Ada kehidupan yang lebih panjang yang harus dilewati. Bayangkan sampai hari ini berapa tahun Rasulullah SAW hidup di alam barzakh. Berapa tahun Aisyah radhiyallahu taala anha hidup di kuburannya. Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh. Nabi ingin mengajarkan kepada mereka, apa yang kau cari sebenarnya dalam kehidupan ini? Kenikmatan 70 tahun, kemewahan 100 tahun, 200 tahun. Mereka hidup di kuburnya sudah 1400 tahun. Maka kata Nabi SAW, cukup sampai di sini, nggak bisa dilanjutkan. Cukup, aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Aku akan kasih kalian pesangon supaya kalian senang hidupnya di dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, ambisi kalian itu Allah. Kalau bicara Allah, kita juga banyak nggak kenal sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita lebih sering bergantung dengan pasangan hidup kita, bergantung dengan gaji kita, bergantung sama orang tua kita. Aina Allahus Samad. Allah tempat bergantung semuanya. Tapi kalau yang kalian inginkan Allah Rabbul Alamin, yang menerbitkan mentari dari timur, menenggelamkannya di barat,
Allah Jalla Jalaluh yang memberikan makan kepada semua ikan-ikan dan binatang yang ada di muka bumi. Kalau itu ambisi kalian, wa rasulah, dan rasulnya, wa daral akhirah, dan kehidupan di hari kemudian. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik-baik di antara kalian itu pahala yang besar. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Ada yang kenal dengan Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Dia tinggalkan istananya. Dia seorang ratu, seorang permaisuri yang sangat dihormatin di Mesir. Sampai Fir'aun itu, kalau istrinya yang minta, Fir'aun pun memberikan apa yang diminta oleh istri. Ketika istrinya meminta kepada Fir'aun, la taqtulu. Ketika datang itu bayi ke istana Fir'aun, padahal semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu dibunuh. Ketika datang itu bayi di istana Fir'aun, istrinya mengatakan, la taqtulu, jangan dibunuh. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Mungkin bermanfaat buat kita, atau kita ambil anak. Apa kata Fir'aun? Iya. Tapi tatkala dia masuk Islam, semua kenikmatan itu ditinggal sama istrinya. Bahkan dia disiksa sampai mati, jemaah. Karena tahu, kalau nggak hari ini, esok, lusa, kita juga akan mati. Tapi kalau mati, matilah yang baik. Korbankan semua yang kau miliki demi kehidupan yang abadi. Apa yang akan kita bahas hari ini? Tentang pernikahan. Ada sebagian di antara kita yang punya prinsip yang penting nikah, yang penting kawin. Mungkin seharusnya tidak perlu ana jelaskan bahwa nikah itu bukan hanya menjadi raja dan ratu sehari. Bukan. Dan semua merasakan yang sudah nikah tahu bahwa ternyata sehari yang indah itu tidak berarti dengan tahunan yang penuh dengan derita. Kawin itu bukan menunjukkan senyum dan tawa serta kemesraan di depan kamera. Semua pada hari pernikahan, Masya Allah, senyum sana, senyum sini. Pernahkah dia beritahu kepada manusia setelah dia menikah bahwa dia hidup dalam penderitaan dalam rumahnya? Ribut selalu dengan suaminya. Apa gunanya senyum dan tawa yang terekam oleh kamera kalau itu hanya sementara? Kawin itu bukan memilih busana yang serasi supaya nampak pasangan yang pas, yang serasi. Suaminya tampan, istrinya cantik. Bukan itu pernikahan. Itu omongan manusia. Mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan dalam rumah kita. Nikah itu bukan sebuah pesta yang wah, yang dinikmatin oleh tamu undangan. Orang-orang datang ke gedung, Masya Allah, mereka semua memuji hidangan yang disuguhkan. Tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana kelanjutan dari pesta mewah yang dilakukan di gedung itu. Apakah berpindah ke rumahnya? Atau ternyata semua hanya tipuan belaka? Nikah itu bukan bagus-bagusan souvenir. Kita lihat sekarang yang dipeributkan souvenirnya apa. Sebelum nikah ribut mempersiapkan souvenir. Yang menikmatin souvenir itu bukan anti, mereka yang menikmatin. Terkadang sebagian melihat souvenirnya ditaruh, dipajang di rumahnya, tapi yang menikah telah bercerai. Dan itu banyak terjadi. Terus apa gunanya engkau lelah, capek cari souvenir demi menyenangkan orang lain, sedangkan hidupmu sendiri seperti di neraka? Nikah itu
bukan menyudahi masa lajang. Bukan hanya untuk bulan madu menyalurkan seks. Bukan, jamaah. Akan tetapi nikah ini adalah syariat Allah Jalla Jalaluhu. Sebuah kebersamaan yang diikat dengan janji. Sebuah iktikad baik yang kokoh untuk bersama-sama menuju kepada kehidupan yang abadi. Bayangkan, malaikat pun berdoa. Pernahkah kita mendengar doa malaikat untuk para pasangan suami istri? Allah menceritakan di surat Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Itu malaikat-malaikat yang memanggul arsy Allah, dan malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya mereka bertasbih, memuji Allah Azza wa Jal dan beriman kepadanya dan beristighfar. Malaikat istighfar buat orang-orang yang beriman. Apa isi doa malaikat? Malaikat pemanggul arsy. Mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jamaah, tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali Allah tahu di mana dia jatuh. Tidak ada satupun biji di muka bumi ini yang dibawa oleh burung terbang. Allah tahu kemana biji itu akan jatuh, dan di situ akan menjadi tumbuhan, menjadi pohon yang besar, kemudian memiliki buah-buah, kemudian bijinya dibawa lagi oleh burung. Allah tahu dengan itu semua. Allah tahu dengan segala problematika kita. Allah tahu dengan apa yang sedang kita pikirkan di majelis ini sekarang. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Jangan pernah putus asa. Apapun yang kau hadapi, ketika kita tahu kita ini punya Allah yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, masa Allah nggak sayang sama anda? Lalu para malaikat mengatakan faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah buat orang-orang yang bertobat. Kapan kita mau tobat? Kebanyakan kita menunggu tua, sedangkan orang tua belum tentu bertobat. Sekarang mulai tobat. Ya Allah, lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wattaba'u sabila. Orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Kita akan lihat kebanyakan orang mencontoh orang-orang kafir sampai dalam pernikahan itu sendiri. Entah gaya siapa yang dia contoh, kita akan bicarakan nanti. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari azab neraka. Kita sering dengar neraka, tapi apakah azab itu menggerakkan sesuatu di hati kita, kemudian kita jadi lebih baik, jemaah? Nih para wanita, seringkali engkau berhubungan dengan api. Seringkali engkau melihat api itu menyala, kemudian bagaimana membakar kulit ayam, daging ayam dan tulang. Engkau melihat bagaimana api itu memanaskan air sehingga air itu panas bergejolak. Bayangkan kalau tanganmu yang ada di situ. Bayangkan kalau wajahmu yang ada di situ.
Allah menjadikan itu tazkirah, kata Allah, peringatan supaya kita jadi ingat. Lalu para malaikat mengatakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan tuh orang-orang yang beriman ke surga Aden yang kekal selama-lamanya di sana, yang Engkau janji sama mereka, ya Allah. Wa man salaha min abaihim, dan juga orang-orang soleh yang dari bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, masukkan bersama mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka. Para malaikat mendoakan orang yang menikah, bagaimana dia bersama pasangannya, bersama orang tuanya, bersama mertuanya, wa dzurriyyatihim, dan bersama anak keturunannya, masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at, dan selamatkan mereka ya Allah dari dosa-dosa, dari kejahatan-kejahatan. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimta, yang Engkau jaga mereka dari dosa, pada hari kiamat merekalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Jalla Jalal. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, pernikahan itu adalah menyempurnakan agama kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man razaqahullah imra'atan salihah. Barang siapa yang Allah kasih istri yang salehah. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kasih suami yang saleh, faqad istakmala nisfa dinihi aw syatra dinihi, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatril baqi aw nisfil baqi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh sisanya. Manusia itu punya dua nafsu. Nafsu yang di bawah perut dan yang atas perut. Ketika dia menikah, yang di bawah perut, kalau dia dapat pasangan hidup yang soleh, insya Allah yang di bawah perut selesai. Itu tujuan pernikahan, menyempurnakan agama, bukan bersenang-senang. Sebagian merasa agama ini beban. Ya Allah Ustaz, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Lah, yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Tapi kita selalu memandang kepada yang haram. Masih ingat kisah Nabi Adam alaihissalam? Apa yang diharamkan buat Nabi Adam di surga? Satu, hanya satu yang diharamkan. Silahkan kau nikmatin semuanya. Tapi ternyata manusia punya kecondongan kepada yang haram. Kullu mamnu'in marhub, semua yang dilarang mesti kita suka. Jadi kalau kita mengatakan ini haram, itu haram enggak? Banyak yang halal, yang haram itu cuma beberapa hal yang terhitung. Ini nggak boleh, ini nggak, sisanya boleh semuanya. Maka ketika seorang menikah dengan syariat Allah yang ada, dia jadi damai hidupnya. Ya Allah, betapa indahnya agama Allah ini. Tapi sebagian merasa beban. Kenapa kok jadi beban agama ini buat dia? Karena dia belum ridho Allah sebagai Tuhan. Dia belum ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dia belum ridho Islam sebagai agamanya. Belum ridho dia. Oke, penampilannya muslim, dia bersyahadat, tapi apakah hatinya ridho dengan Allah? Cobalah kita belajar ridho. Kenapa Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah dan dia tetap mengatakan la ilaha illallah? Karena dia ridho sama Allah.
Kenapa Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir, disiksa oleh Abu Jahal? Dia tetap mengatakan la ilaha illallah, sehingga itu tombak ditusukkan ke kemaluannya sampai mati. Kita tidak sampai seperti itu untuk mengamalkan agama Allah ini, jemaah. Itu pun kita merasa berat karena kita belum ridha. Pernikahan itu sejatinya membangun rumah tangga bersama. Apa yang dicari? Ini yang zuat-zuat, yang belum kawin, apa sebenarnya yang dicari? Semua punya visi dan misi yang berbeda-beda. Tapi Allah ngasih tahu kita, salah satu disyariatkan yang pernikahan adalah litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan sakinah. Nih majelis taklimnya namanya Samara. Iya, kadangkala itu hanya harapan belaka. Apakah semua yang ada di Samara hidupnya sudah sakinah, mawaddah dan rahmah? Sedang mencari. Kalau sudah Samara kayaknya anak nggak diundang. Nah, anak dapat banyak bocoran kondisi rumah tangga. Jangan dipikir yang rumahnya bagus, hidupnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Jangan. Sebagian orang melihat penampilan seakan-akan menunjukkan hakikat diri mereka. Enggak, jemaah. Mereka ketika foto selalu tersenyum ya, berduaan, kadangkala keluar rumah berduaan, datang perkawinan berduaan. Kita berpikir, ya Allah, romantisnya orang ini. Belum tentu. Karena sejatinya romantis tidak perlu diobral di depan manusia. Apa manfaatnya orang melihat kita romantis kalau di rumah ternyata kita nggak romantis? Semuanya hanya wayang, hanya topeng, hanya permainan. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar mendapatkan sakinah kepadanya. Perempuan ini memiliki kekuatan yang membuat suaminya itu pulang ke rumahnya. Dia capek bekerja sampai rumahnya, Masya Allah, hilang semua kelelahan kerjanya, asalkan istrinya solehah. Makanya tolong poin sakinah ini dijaga. Bikin suaminya itu betah di rumah. Ada suami capek kerja, berkeringat, mungkin macet di jalan, sampai rumah ditanya sama istrinya, "Bang, kok telat bang?" Subhanallah. Itu suami nggak kepingin pulang. Iya. Anak sebagai seorang lelaki, anak sering kumpul sama laki-laki. Mereka sering bercerita, mengatakan, "Ustadz, terus terang Ustadz, anak pulang nunggu harim anak tidur Ustadz. Capek Ustadz." Lalu sang istri mengatakan, "Ustadz, anak kurang dapat perhatian dari suami." Subhanallah. Engkaulah tempat perhatian, engkaulah tempat sakinah buat suamimu. Kalau suami nggak sakinah di rumah, ada apa dengan engkau sebenarnya? Siapa yang nggak betah pulang di rumahnya? Siapa yang nggak bahagia kalau setiap datang ke rumah selalu dibukakan sama istrinya? Lalu istri mengatakan, "Bang, abang kepingin apa?" Nggak ada pertanyaan dari mana, nggak ada pertanyaan kenapa telat, bawa apa, nggak ada pertanyaan itu. Yang ada, engkau ingin apa suamiku? Engkau sedang berada di surgamu di sini. Semuanya ada di sini. Tapi kadangkala sakinah nggak didapat, jamaah. Selalu perempuan mengatakan, "Suami suka marah Ustaz, emosi." Engkau bisa meredam emosi dia. Engkau tahu kapan dia marah. Istri tahu nggak kapan suaminya marah? Tahu. Dan selalu yang dikatakan, "Ustaz, masalahnya remeh Ustaz." Nah, dan engkau tahu. Kenapa engkau nggak tutup yang remeh itu? Masalah cuma tutup, selesai.
Pernikahan itu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat hendak menikah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan zata mansibin wa jamal." Ya Allah, Rasul, aku ini dapat seorang perempuan yang cantik dan bangsawan. Ghaira annaha la talid, tapi dia ini mandul, nggak bisa punya anak, janda. Bolehkah aku menikahin dia? Ini jamaah, bukan yang penting kawin, enggak. Ada yang dicari dari pernikahan itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan. Cari perempuan lain." Ternyata laki-laki ini sudah jatuh cinta sama tuh perempuan. Maka dia minta izin untuk yang kedua kalinya. Dan jawaban Rasulullah SAW, la. Dia minta izin untuk yang ketiga kalinya. Dan jawaban Rasulullah SAW sama, la. Kenapa kok la? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, wanita yang subur, karena aku akan berbangga-banggaan pada hari kiamat dengan banyaknya umatku nanti. Gimana ketika seorang menikah, ketika berhubungan dalam benak dia, ya Allah, aku ingin melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Itu tujuan menikah salah satu. Menikah itu untuk menyisakan aset tatkala kita meninggal dunia. Orang peduli dengan rumah, beli tanah, beli rumah, beli perusahaan. Dia terus bertambah hartanya, anaknya nggak bertambah. Cukup. Subhanallah. Pertanyaannya, apakah tanah yang kau beli bisa mendoakanmu? Apakah rumah yang kau beli bisa mendoakanmu? Apakah harta yang kau tinggalkan nantinya bisa bermanfaat buatmu? Berapa banyak anak yang ribut gara-gara harta warisan orang tuanya? Aset yang terindah ketika engkau meninggal dunia, awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk mendapatkan itu semua, maka ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Kalau Anda baca beberapa arahan-arahan di beberapa website, kalau mau nikah itu kayak gini nih, 12 bulan sebelumnya lakukan ini, 10 bulan lakukan ini, 6 bulan lakukan nanti, ya beli souvenir, bikin souvenir, macem-macem lah. Persiapan yang hanya untuk 1 hari. 12 bulan itu persiapan hanya untuk walimah. Apakah engkau akan hidup sehari bersama suamimu? Kalau hanya untuk 1 hari, nggak perlu persiapan 12 bulan. Yang harus engkau persiapkan itu untuk hidup sampai mati dengan suami. Persiapannya berapa lama? 12 bulan nggak cukup. Mulai kapan? Mulai sejak engkau dewasa. Engkau sudah perlu nih, perempuan-perempuan ketika sudah remaja mulai merajut mimpinya. Dia mulai persiapkan, aku akan menjadi seorang istri. Aku nggak mungkin hidup sendirian. Aku akan menjadi seorang ibu. Aku akan memiliki anak-anak. Apa yang harus aku persiapkan? Yang pertama, jangan salah niat. Jangan salah niat. Tadi kita udah sampaikan, ketika mau nikah niatnya untuk menyempurnakan agama, untuk mendapatkan sakinah, untuk memperbanyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyisakan aset-aset ketika kita meninggal dunia. Ada yang mendoakan kita.
Yang kedua, jangan salah pilih. Laki perempuan sama. Perempuan itu lebih memilih lelaki yang tampan apa lelaki yang kaya? Iya. Kita selalu ingin dua-duanya. Tapi ketika pilihannya yang tampan miskin, yang buruk kaya, milih yang mana? Milih yang kaya. Karena dia tahu kalau wajahnya Ustaz semua orang lihat, bukan cuma Anda dong. Kalau wajah ini semua orang lihat, ada apa Anda memikirkan wajahnya? Tapi Anda pikirkan fulus. Bagaimana? Ini yang terjadi, jemaah. Maka jangan salah pilih. Kalau bicara wajah dan harta, wajah itu bisa menjadi penyebab petaka. Ketika suamimu tampan, akan banyak yang suka dengan dia. Ketika suamimu kaya, mungkin akan banyak yang menggodain dia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi. Senang sama wajahnya? Bukan. Senang sama akhlaknya. Senang sama agamanya. Dilihat, ya Allah, fulan ini tiap hari ke masjid. Ngaji, habis maghrib dia nggak turun dari masjid. Akhlaknya Masya Allah. Orang tuanya merasakan kebaktian anaknya. Tetangganya merasakan kebaktian tuh anak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa'ankihu, nikahkan putrimu dengan tuh anak. Nggak usah berpikir panjang. Kadang-kala berpikir, ya gimana Ustaz, dia nggak terlalu tampan. Ya Allah, jamaah, tampan dan cantik ini hanya sementara. Kalau ibu-ibu ditanya apakah suami ibu tampan, dulu. Iya. Kalau tuh laki-laki ditanya, bang, apa istri abang cantik? Dulu. Sekarang istri tetangga lebih cantik. Iya. Manusia itu sebelum memiliki, dia melihat sesuatu tidak dalam wujud asli. Secara umum, laki perempuan sama. Ketika seorang wanita menginginkan gelang, dia ingin gelang. Ketika dia lihat sohibnya pakai gelang, ingin sekali. Dia pandang-pandang itu gelang. Betapa indahnya itu gelang. Ketika dia beli gelang yang sama, dia pakai untuk cuci piring. Nggak dia hargain lagi, karena sudah jadi miliknya. Begitu pula seorang lelaki yang awalnya melihat istrinya cantik, dapat 2 bulan dia lihat, ya Allah, kok kayak gini yang punya harem ternyata. Biasa aja. Karena udah tiap hari kelihatan. Maka jangan menitik beratkan kepada wajah, kepada kekayaan, harta tadi. Harta bisa membuat dia semena-mena kepada istrinya. Bahkan berapa banyak lelaki yang mengatakan kepada istrinya, untung kamu dapat saya, bersyukur kamu dapat saya, alhamdulillah kamu dapat saya. Na'udzubillah. Ada lelaki yang seperti itu. Kenapa? Yang salah bukan lakinya. Laki ini sebelum nikah memang kayak gini. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah, ada. Gimana kabarnya ibu? Barakallahu fiik. Sampai mana kita jemaah? Baik. Kalau ada perempuan yang mengatakan, Ustaz, suami anak kayak gini, kayak gitu, sebelum nikah dia kayak gitu memang. Engkau yang memilih dia hanya karena wajah dan kekayaannya. Maka sekarang nggak usah curhat sama Ustaz. Sebagian orang curhat sama Ustaz. Maka yang anak katakan, yang salah pilih itu siapa? Engkau yang salah pilih. Orang tua kadang-kala salah pilih. Orang tua juga sebagian matre. Ketika ngelihat yang melamar putrinya, ya kerjaannya masih serabutan, dia katakan, nak, nanti engkau susah hidup sama dia, nak. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Kalau kita memilih agama dan akhlaknya, selesai jamaah. Bumi ini milik Allah Jalla Jalaluhu. Siapa sih orang-orang yang dikasihi sama Allah di muka bumi ini? Yang kaya? Sebagian manusia berpandangan seperti itu. Sebagian mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Sebagian manusia berpandangan kalau diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, apa kata dia? Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Tapi kalau disempitkan rizkinya, susah hidupnya, cari kerjaan nggak dapat, dia berpikiran Rabbi ahanan, Robku menghinakan aku. Kata Allah, kalla, nggak seperti itu. Maka tolong jangan salah pilih. Dan orang tua jangan mengulangi kesalahan dia. Ada orang tua yang hidupnya nggak berbahagia. Anak tahu, aba uminya nggak bahagia. Kemudian ketika anaknya mau nikah, kasih tahu anaknya. Nah, kalau mau nikah, pilih dua. Akhlak baik, agamanya baik. Yang lainnya kalau wajah, kekayaan, insya Allah rizki itu nyusul. Ana melihat rizki itu datang jamaah Allah. Ana ketika menikah, ana utang. Ana sampai punya handphone, ingat ana umi ana ngomong Syafiq, itu handphonenya jual, belikan gelang buat harinya. Kata ana umi, iya siap. Ana berikan semuanya. Ana pulang ke Madinah nggak punya apa-apa, bawa utang. Tapi subhanallah, ketika menikah rizki itu datang. Ketika punya anak rizki itu datang. Tidak ada yang lahir di muka bumi kecuali bawa rizkinya sendiri. Maka jangan terlalu kepikiran dengan kekayaan. Ada yang kaya hari ini besok miskin. Ada yang cantik hari ini besok buruk rupanya. Begitu pula dengan yang laki. Maka jangan salah pilih. Yang ketiga, jangan pacaran. Dulu pacaran itu ya masih kirim-kiriman surat. Ana masih ingat ya, ada cari orang kirimin surat ke sana. Sekarang video call. Iya, video call sekarang. Hati-hati jangan sampai ketika kita menikah dalam kondisi kita telah membuat Allah murka. Allah tuh paling cemburu. Makanya Allah larang perzinaan itu. Dan semua yang mengantarkan ke perzinaan dilarang. Ingat Indonesia nih tahun 2013 itu sudah darurat zina. Darurat seks bebas. Tahun 2013 data dari Kementerian Kesehatan dan Komite Perlindungan Anak 62,7% itu remaja sudah melakukan seks bebas. 62,7% 2013. Kemudian disebutkan di antara hampir 100.000 yang hamil di luar nikah 20% aborsi. 20.000 kira-kira yang aborsi tahun 2013. Supaya kita sadar Islam ini berusaha menjaga nih dua manusia nggak boleh dikumpulkan. Nanti ada saatnya mereka berkumpul untuk membangun rumah tangga, untuk membangun negeri ini dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau orang tuanya sudah pacaran, sudah jalan berduaan, na'udzubillah, udah berzina, kemudian nikah karena hamil, lalu mengatakan mohon doa restu. Doa restu yang mana yang kau pinta? Engkau mengundang laknat Allah. Katakan mohon doa restu. Nggak malu minta orang mendoakan dia, sedangkan dia sendiri mengundang laknat Allah Azza wa Jalla dengan perzinaan dia. Dan banyak dulu jamaah Masya Allah tahun 90-an 89-90
ketika anak SD kelas 5, kelas 6. Di kampung itu ada seorang perempuan yang nikah karena hamil. Satu kampung ribut. Kalau sekarang biasa, dianggap sesuatu yang bukan nista. Ketika itu kita tinggal tunggu adab Allah turun. Maka tatkala kita mengatakan jangan pacaran, terus gimana cara memilihnya? Subhanallah, cari laki-laki yang baik-baik. Wanita tidak mencari biasanya, wanita itu dicari. Wanita ini ikut laki-laki atau laki ikut wanita? Wanita ikut laki-laki. Artinya kalau engkau ingin suami yang soleh, jadilah engkau wanita yang soleha. Yang datang yang soleh nanti. Yang datang yang soleh. Karena sebagian orang tua melihat anaknya pakai jilbab apa, aduh nanti engkau nggak laku. Nanti nggak ada yang mau sama dirimu. Subhanallah, aku mau laki-laki yang baik yang lamar aku. Tapi kalau inginnya laki-laki yang buruk, ya dibuka jilbabnya. Dia akan mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan perempuan itu. Ingat, semua punya pangsa pasar. Kita tinggal memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua melihat anak gadisnya sudah mulai besar, dia ingin menyelamatkan anak gadisnya, dia carikan laki-laki. Bagaimana cara melacarilah orang-orang yang soleh di masjid, dilihat ya. Teman-temannya mungkin antum punya anak punya anak di rumah. Kalau mau dilihat, subhanallah, apa nggak malu kayak jual anaknya? Tidak. Ketika putrinya Umar bin Khattab bercerai, Hafsah, Umar bin Khattab cari orang yang mau nikahin putrinya. Dia datang kepada Utsman bin Affan. Utsman, kok nggak mau nikah? Nikahin putriku, Utsman. Kata Utsman, enggak, anak sedang nggak ingin nikah. Utsman sudah punya istri. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, engkau nggak ingin nikah? Nikahin putriku. Kata Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, enggak, kata dia. Subhanallah, itu Umar ada perasaan nggak enak sama Abu Bakar dan Utsman ini. Padahal sahabatnya. Kenapa nggak mau menikahin putrinya? Dan Umar tahu siapa Abu Bakar, Umar tahu siapa Utsman. Akhirnya ternyata Hafsah dipinang oleh Rasulullah SAW. Setelah menikah, datang Abu Bakar mengatakan kepada Umar, Umar, ana mohon maaf, mungkin kau sakit hati sama aku. Kenapa aku menolak untuk menikahin putrimu? Karena Rasulullah SAW sudah nyebut nama putrimu. Aku nggak ingin membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Maka tolong orang tua aktif. Jangan anaknya suruh cari. Berapa banyak anak-anak nih harim-harim, kalau ditanya dapat dari mana rejalnya? Medsos. Nemu di medsos. Kadangkala dari ujung Indonesia ketemu sama ujung Indonesia satunya dari medsos. Bagaimana kita akan tahu dia akhlaknya baik, agamanya baik? Maka tolong kita jangan pacaran, lakukan yang sesuai dengan syariat. Kita ingin tahu karakter seseorang. Kalau orang pacaran itu ada yang buruk apa enggak? Semuanya indah. Semuanya indah. Allahu Akbar. Cerita orang-orang, Ustaz, waktu pacaran nggak ada nih Ustaz, suami anak ngomong kasar ya. Lama sekali. Setelah kawin Ustaz, na'udzubillah, kebun binatang yang keluar dari mulutnya Ustaz. Nah, ketika pacaran nggak pernah. Yang ada sayang ini macam-macam. Itulah penipuan syaitan. Jadi orang ketika pacaran, syaitan itu dari dua arah. Ketika dua manusia ini sedang melakukan perbuatan dosa, kata Nabi SAW, ma khala rajulun bimra'atin illa asyaitan thalithuhuma. Tidaklah ini berduaan dengan yang bukan mahramnya laki perempuan, kecuali yang ketiganya syaitan. Apa yang dilakukan syaitan? Syaitan itu merangkul keduanya supaya ini berzina. Tapi ketika menikah, setan itu ada di tengah. Bagaimana dia memisahkan kedua orang ini? Karena perbuatan yang paling dicintai iblis adalah perceraian. Sekarang disuruh berzina, setelah berzina menikah, iblis akan datang lagi bagaimana dua orang ini bercerai.
Kita nggak akan pernah selamat dari godaan iblis kecuali kita minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cari tahu tentang perempuan, cari tahu tentang laki-laki. Mungkin sekarang musimnya medsos, musimnya CV, ngasih CV. Sudah baca CV-nya Ustaz? Cocok kayaknya Ustaz. CV itu hanya 50% atau 55%. 45% tanya sama dia sama aja. Jangan tanya sama yang nulis, karena sama aja. Tanya sama orang lain tentang akhlak dan agamanya. Maka jangan pacaran, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk, istikharah. Setelah lihat cocok, istikharah. Kemudian biarkan semua berjalan di atas relnya. Apa maksudnya? Ya sudah, kita ikutin aturannya. Kayak apa sih orang kalau mau nikah? Oh, harus melamar, ngeliat. Dulu orang kalau mau nikah itu benar-benar harus nador, melihat. Datang ke rumahnya. Kalau sekarang gadisnya nggak perlu dinador, karena sudah tiap hari keluar masuk kampung. Satu kampung tahu sama tuh perempuan. Ada apa? Anda mau nador? Nador gimana? Tiap hari lewat sini. Kok duduk aja di sini? Tapi dulu kadang-kala perempuan dipingit kalau gadis. Maka harus datang ke rumahnya. Apa yang dilihat? Dilihat. Boleh dibuka jilbab. Pakai pakaian rumahnya. Dengan catatan memang laki-laki ini benar-benar mau menikah. Dan pihak perempuan memang ada harapan menerima laki-laki ini. Tapi kalau dilihat ini ada laki-laki yang dikenal dengan Abu Nadhor. Sukanya ngelihat perempuan sana tapi nggak kawin-kawin. Maka jangan kita berikan putri kita untuk dilihat dengan dia. Jamaah, kemudian ada acara-acara sebelum menikah yang seharusnya direnungkan kembali. Apakah itu diperbolehkan dalam agama kita? Ada tradisi-tradisi yang boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada tradisi dan budaya yang bertentangan dengan agama kita. Tinggalkan. Ustaz, nanti akan dimusuhin orang. Iya, itu konsekuensi. Emangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak dimusuhin sama penduduk Mekah, dibenci sama penduduk Mekah, dicaci, bahkan diusir, mau dibunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika menentang tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan agama. Yang sesuai dengan agama silahkan dilestarikan. Nih, mulai masuk ke Indonesia yang namanya pesta lajang. Ada jemaah. Ana bener-bener baru tadi ana baca. Atau tadi malam. Apa sih yang dilakukan pesta lajang? Subhanallah, ternyata di situ tulisan itu mengatakan ini untuk memberikan kesempatan terakhir kepada calon suaminya untuk nakal. Na'udzubillah. Jadi kalau sudah nikah nggak nakal lagi, kata siapa? Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Memang nikah itu menyempurnakan agama, asalkan niatnya benar. Niatnya yang benar. Dengan pesta lajang ya, kadang-kala berangkat ke kafe, di situ ada harim-harim, ya na'udzubillah. Apakah ini diperbolehkan dalam agama? Besok dia tersenyum, mohon doanya ya. Semalam kau ngundang laknat Allah. Pagi ini kau katakan mohon doanya. Seharusnya malam pernikahan itu mereka berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak nggak salah pilih istri, anak nggak salah pilih suami, ya Allah. Jadikan malam itu malam munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bukan pesta lajang. Kalau perempuan-perempuan ada bridal shower. Iya. Ini sebenarnya seperti malam pacar. Malam inai. Iya, seperti itu modelnya. Apa beda? Siapa yang pernah ngadakan bridal shower coba? Nah, coba anak kepingin tahu, anak terus terang anak nggak tahu ya. Siapa yang pernah? Nah, Fadol kasih mic, anak kepingin tahu kayak apa sih acaranya itu?
Makan. Acaranya makan doang. Kalau acaranya makan, tolong jangan dinamakan bridal shower. Kita itu jangan niru-niru istilah barat. Kita nih Indonesia, alhamdulillah muslimin, pakai istilah yang biasa lah, kayak malam pacar. Memang boleh selama isi acaranya itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak berfoya-foya ya, maka nggak ada masalah. Karena Anda baca lagi, ada yang mengadakan acara bridal shower, paginya diceraikan sama suaminya, nggak jadi nikah sama suaminya. Karena mereka bridal shower ngundang laki-laki atau apa, na'udzubillah ya. Baik, acara-acara yang seperti itu tolong kita lihat. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat, tinggalin. Ustaz, tapi kan ingin seneng-seneng. Ustaz, boleh seneng-seneng selama dalam koridor syariat. Kemudian kadang-kala perempuan ini, Masya Allah, enggak Ustaz, ini kan dia mungkin nggak akan kumpul sama kita, sohib-sohibnya yang gadis-gadis pada kumpul malam itu, seneng-seneng sama dia. Nah, lihat nih jamaah, kebahagiaan pernikahan. Kalau dia bercerai, apakah dia akan undang lagi sohib-sohibnya? Ini bridal shower sebelum bercerai. Nggak ada. Nggak ada yang bikin undangan. Pernah ibu-ibu dapat undangan perceraian? Ana pernah dapat. Tapi di pengadilan agama. Karena untuk menjadi saksi. Nggak ada undangan buat orang. Itu sebuah kesedihan. Maka tolong dijaga. Bagaimana Allah meridhai ini. Ada lagi acara foto prewedding. Iya. Na'udzubillah jamaah. Ini budaya barat jelas-jelas. Kalau kita bicara kita orang Indonesia, kita lestarikan budaya Indonesia, siap. Ini budaya barat masuk ke Indonesia, lalu kita mengatakan kita lestarikan, kita perangi. Secara agama bertentangan, secara tradisi bertentangan. Masa mereka udah berduaan jamaah ya, berangkat ke tempat-tempat yang bagus. Tujuannya apa sih jamaah? Tujuannya satu malam itu. Tujuannya supaya ketika pernikahan sudah ada fotonya. Itu tujuannya jamaah. Ingat, pernikahan ini bukan hanya semalam jamaah. Pernikahan ini jaga sampai seumur hidup, sampai mati, sampai dibangkitkan dari kuburan. Bagaimana tetap suami istri itu bisa masuk surga bareng. Tapi kalau dari awal prewedding belum nikah aja sudah mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Berpegangan, berciuman di depan orang, ditunjukkan dulu. Orang berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi, malu dia jamaah. Sekarang mereka berbuat dosa terang-terangan. Dan yang lebih parah, merasa tidak berdosa. Kalau orang berbuat dosa, merasa dosa, dia mungkin istighfar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, hamba khilaf, ya Allah, hamba lupa, ya Allah. Tapi ini mereka, apakah mereka bertobat dari perbuatan mereka itu jamaah? Merasa nggak dosa, gimana mau tobat? Maka tolong, yang tidak sesuai dengan syariat tinggalkan. Ada lagi bridal dance, dansa. Ya, mereka malam pernikahan dansa, istrinya dansa sama orang lain, kadangkala dia dansa sama istrinya orang. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya dansa-dansa semua. Ingat, kita sedang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kelima, lempar bunga. Emangnya nggak boleh Ustaz? Boleh lempar bunga, asalkan tidak ada keyakinan yang macam-macam. Lempar bunga supaya ditaruh di rumahnya, tapi lempar bunga yang ada, lempar bunga itu dibalut dengan sebuah keyakinan. Apa keyakinannya? Kalau dapat bunga, dapat jodoh. Ini keyakinan yang bertentangan dengan agama jemaah. Khurafat ini yang seperti ini. Allah tidak pernah menjadikan bunga itu sebab orang mendapatkan jodoh. Tapi orang jadi keyakinan.
Mana keimananmu? Mana keislamanmu? Maka jangan sampai ini menjadi penyebab Allah murka sama kita karena kita mendekatin kesyirikan dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Kemudian ada lagi walimah yang di dalamnya ada kemungkaran. Tolong dihindari. Walimah sesuaikan dengan syar'i. Undang yang miskin, jangan hanya yang kaya. Kasih undangan yang miskin. Orang miskin itu kalau diundang makan dia akan doakan ikhlas. Dan usahakan ketika mengadakan walimah itu jangan tujuannya mau mengembalikan uang, ya, karena ada orang walimah ketika orang datang langsung amplopnya dibuka, dicatat sama dia berapa ngasihnya. Ada nggak kayak gitu, jemaah? Ada, jemaah. Ini mau nikahkan anaknya apa mau membalikan modal cerita dia. Maka tolong yang seperti itu berusahalah dihindarin dan jangan berlebih-lebihan. Yang penting bagaimana pengantin ini berbahagianya hidup selama-lamanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana kita bisa menjembatani hubungan ibu mertua dengan menantu perempuannya yang kurang harmonis karena merasa dianggap terlalu mencampuri rumah tangga putranya, padahal maksudnya menasehati anak menantunya, sehingga si menantu menolak hidup dalam satu rumah dengan ibu mertuanya, sementara suami ingin tetap dekat dengan ibunya. Jamaah yang seperti ini kembali kepada suami. Itu istri, istrinya siapa? Istrinya suami. Itu ibu, ibunya siapa? Ibunya suami. Siapa yang menjembatani? Suaminya. Suaminya yang ada di tengah. Bagaimana sekarang suaminya bisa meredam ibunya dan meredam istrinya? Bagaimana seorang suami datang ke ibunya, "Bu, minta maaf Bu, istri anak Bu ya, doakan mudah-mudahan dapat hidayah." Kemudian dia datang kepada istrinya, "Wahai istriku, sabarlah engkau menghadapi ibuku ya. Ya seperti itu ibuku, mudah-mudahan kau sabar dan berbuah surga." Suami yang harus pintar. Terkadang memang suami ini pasif. Itu ribut mertua sama istrinya, yang dia marahin siapa? Istrinya dimarahin. Memang betul istri mungkin salah, tapi seharusnya dia di tengah. Dia meredam istrinya karena sejatinya istri itu punya hak tempat tinggal. Perempuan itu punya hak tempat tinggal. Tempat tinggal ya sendiri. Kecuali sang suami mengatakan, "Enggak, aku mau tinggal sama ibuku," ya sudah. Istri harus taat sama suami. Kalau sang istri merasa, "Enggak, anak enggak bisa Bang. Anak enggak bisa kayaknya tinggal di sini karena kayaknya nambah dosa buat anak Bang." Ada wanita yang seperti itu. Maka suami harus pinter-pinter. Contohnya gimana? Ya sudah, kalau istri enggak mau tinggal sama mertua, suami carikan rumah buat istrinya sebagai hak dia. Kemudian suami cari istri lain untuk tinggal sama orang tuanya. Nah, ini solusi jemaah. Ketawa. Bener ini solusi. Artinya nih perempuan gak mau tinggal sama mertua silahkan. Tapi sang anak kan mau berbakti sama ibunya. Gak mungkin dia tinggal sama istrinya, ibunya sendirian di rumah. Dia perlu ada yang merawat ibunya. Maka dia cari istri yang kedua dengan syarat. Suami syarat, "Aku mau engkau menerima ibu. Syaratnya tinggal sama ibu. Aku punya ibu dan sebutkan sifat ibuku seperti ini, seperti ini. Kalau engkau siap, nggak siap ya udah, jangan. Karena kalau nggak nanti akan ribut lagi. Jadi ketika menikah itu harus ada terus terang, nggak ada yang disembunyikan. Maka harapan anak si menantu ini menerima mertuanya sebagai surga buat suaminya. Karena surga dan neraka suami itu adalah
orang tuanya, dan surga dan neraka seorang istri adalah suaminya. Tapi semua kembali kepada awal tadi, memilih. Kalau ternyata suami salah pilih istri, ya kadang-kala seperti ini penyebabnya. Assalamualaikum Ustaz, mau curhat. Saya sudah berumah tangga dan sudah terlanjur ambil rumah lewat KPR bank konvensional. Mau saya batalkan, sudah terlanjur akad terrealisasi dan bank sudah membayar lunas pada developer. Ternyata sudah tidak bisa. Bagaimana langkah saya Ustaz? Baru tahu jika itu hukumnya riba. Saya dan suami merasa rezeki kami sempit karena mengambil rumah tersebut. Yang pertama jamaah, ana nasihatin, jangan berhutang. Apalagi kalau hutangnya riba. Kalau masih ada yang berkeyakinan nggak bisa punya rumah kalau nggak utang, kalau nggak kredit, kata siapa? Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, itu mereka punya rumah nggak kredit, tapi mereka nabung. Di sini harus dipikirkan, menabung. Awal beli tanah, ya cukup buat beli tanah, alhamdulillah punya tanah. Terus bangunnya, ya kita minta sama Allah Ustaz. Punya rezeki beli batu pondasi. Masih melihat di desa itu sampai sekarang masih kelihatan. Ada di depan rumah itu ada batu bata. Sampai batu batanya lumutan ya. Karena belum punya uang dia. Tapi dia nggak mau berhutang. Kenapa? Karena hutang ini hammun bil lail wa dhullun fin nahar. Hutang itu kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Berapa banyak yang ribut suami istri gara-gara hutang. Tiap akhir bulan selalu yang dipikirkan gimana bayar kredit. Kemudian kalau sudah terlanjur, ya berusahalah bagaimana membatalkan atau dijual siapa yang mau ngambil, sehingga engkau terlepas dari riba tersebut. Dan memang jemaah, kita ini dididik berhutang. Khususnya nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, sama aja. Ana masih ingat di kampung itu ada utangan panci, utangan abaya, kerudung. Padahal dia punya panci, dia punya baju, tapi karena hutang dia pikir mudah karena tiap bulan bayarnya sekian. Jangan berhutang, azab hutang itu, kecuali terpaksa. Kebutuhan yang memang mendesak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan. Beliau hutang, tapi hutang yang ada jaminannya. Artinya mati terbayar hutangnya. Kok bisa seperti itu? Untuk apa beliau berhutang? Untuk beli gandum, untuk makan, bukan untuk bersenang-senang. Masya Allah. Pak Ustadz, Assalamualaikum, WRWB. Nah, usahakan kalau nulis itu WR ini warahmatullah. Kenapa disingkat rahmat Allah? Wabarakatuh itu berkah Allah. Bagaimana jika anak perempuan menunda menikah untuk membantu dan merawat kedua orang tuanya, Pak Ustaz? Ana rasa nggak perlu menunda, tapi dia bisa menikah namun membuat persyaratan. Dia nikah, ngomong sama suaminya, "Bang, aku mau dinikahin, tapi jangan dikeluarkan dari rumah orang tuaku." Boleh membuat persyaratan, boleh. Bahkan syarat yang paling harus dipenuhin itu syarat nikah ini. Dan suami nggak boleh nanti marah-marah sama istrinya, mengatakan kamu tidak taat sama suami, kamu tidak patuh sama suami, karena dia sudah bikin persyaratan. Dan itu diteken kalau bisa. Itu kalau memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah, anti berbakti sama orang tua. Semoga itu menjadi pahala yang besar buat anti, dan semoga Allah mengirimkan buat anti suami yang baik yang mau menerima anti apa adanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum WRWB. Memang biasa ternyata di sini ya. Ustadz, manakah yang lebih utama? Menikah dengan pria yang disukai orang tua, pria yang baik namun kurang paham agama, atau menikah dengan pria yang akhlaknya baik dan paham agama
tapi berpoligami. Namun orang tua tidak setuju. Sedangkan si wanita adalah janda. Subhanallah jemaah. Iya. Pertama yang mau menikah ini si perempuan apa bapaknya? Si perempuan. Dan ingat para orang tua, janda itu lebih berhak dengan dirinya sendiri. Janda itu lebih berhak dengan dirinya sendiri. Ketika wanita janda itu mengatakan, ayah aku mau menikah dengan fulan, ya udah nikahkan. Kalau bicara mungkin dia jadi istri kedua, Zainab bintu Jahash bukan istri pertama, Ummu Salamah bukan istri pertama, Hafsah bukan istri yang pertama. Lebih enak mana, jadi istri pertama apa jadi istri kedua? Jamaah, belum pengalaman, masih jadi istri pertama. Istri pertama susah kalau suaminya kawin lagi. Tapi kalau istri kedua seneng, karena dia ada yang mau menikahi. Yang penting dia punya suami, tapi tolong punya suami yang baik. Maka rasa kalau kondisi seperti ini, ngobrol sama bapaknya, sampaikan kepada bapaknya, insya Allah laki-laki ini bisa membimbing dia ke surga, bisa bareng-bareng insya Allah. Asalkan tadi ketika mau jadi istri kedua, tolong jangan sampai menghancurkan rumah tangga suaminya. Karena ada laki-laki yang menikah kedua, ternyata rumah pertamanya hancur, dia punya rumah satu lagi. Boleh suami kalau memang dia ada masalah sama istrinya, dia ganti istri. Boleh. Artinya dia melihat kayaknya nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini, udah ana minta maaf, kita nggak bisa dilanjutkan, udah selesai, ana mau nikah lagi, anti mungkin dapat mendapati suami yang lebih baik dari ana, silahkan. Allah mengatakan wa in aradtumustibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian mau menggantikan posisi istri dengan istri yang baru, diperbolehkan dalam Islam itu kalau memang ada sebabnya tadi jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, ana mau nanya, bagaimana menghadapi, Masya Allah, ana nggak baca ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, bagaimana menghadapi sikap mertua yang tidak menyukai kita, padahal kita selalu berusaha jadi yang terbaik, tapi kita selalu salah di matanya. Dan termasuk sifat mertua, dan termasuk sifat apakah jika mertua selalu ikut campur di dalam rumah tangga kita, dan soal sepele pun beliau ikut campur, seakan-akan kita nggak becus jadi istri. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu ada kuliah pranikah. Jadi ada kajian yang diadakan sebelum pernikahan. Untuk siapa? Untuk siapa jemaah? Untuk remaja-remaja, untuk gadis-gadis. Ternyata setelah baca ini perlu ada kuliah pranikah buat orang tuanya. Ini kan buat gadisnya, buat remaja. Ini embok-emboknya ini perlu dikasih kajian. Kalau sudah menikahkan putrinya, itu ada anak orang lain di rumah umpamanya, harus tahu dia baru belajar jadi istri. Baru belajar. Biarkan dia jatuh, biarkan dia tergores, biarkan dia terluka, nanti bisa jadi istri yang baik. Kalau ibunya sudah 20 tahun jadi istri, ini mertua udah 30 tahun jadi istri. Makanya kalau kita lihat anak kita ketika belajar naik sepeda, dia akan terluka, dia akan terjatuh, tapi lama-kelamaan dia akan jalan sendiri. Begitu pula dengan menantu kita. Ketika dirasakan dia melakukan kesalahan, sudah biarin. Kalau kesalahannya apalagi dikatakan remeh, coba. Terus apa sikap istri, sikap menantu? Sabar. Udah nggak tahan, sabar. Apabila suamimu baik, engkau bersyukur. Memiliki mertua yang telah melahirkan seorang anak yang soleh, yang sekarang menjadi pendamping hidupmu. Pandanglah kepada kelebihan mertuamu. Pandanglah kepada anaknya yang sekarang bersamamu. Mertua itu kadangkala ada iri sama menantunya, itu wajar.
Mertua itu kadangkala dia lagi makan, ngelihat anaknya sama istrinya berduaan ngobrol, dia lihat, ya Allah, diambil anakku sama dia. Iya. Maka tolong anti bersabar menghadapi itu. Kemudian sebuah kaidah umum, manusia tidak akan pernah terlepas dari ujian dan bala. Karena bumi ini darul bala. Bumi ini tempatnya bala. Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi sebagai perhiasan untuk bumi ini. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Anti sedang diuji. Bagaimana menghadapi mertua yang seperti ini? Ujian itu dua, bersabar atau bersyukur. Ada yang dapat mertua baik, memanfaatkan mertuanya, dia tidak bersyukur. Ada yang dapat mertua buruk, dia tidak bersabar. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Semua yang di muka bumi ini akan hancur. Maka ketika mendapatkan ujian mertua seperti ini, lihat kepada kelebihannya, lihat kepada anaknya, lanjutkan perjalanan hidup ini. Kalau keburukan itu anti hadapin, cobalah berharap itu jadi penghapus dosa-dosa anti. Mungkin anti punya banyak dosa sama Allah SWT. Pernah ada seorang alim ulama, Masya Allah, lagi di rumah, sohibnya datang bertamu. Ketika bertamu, dia melihat istrinya ini nggak soleha, ngomong teriak-teriak macam-macam. Kata tamunya kepada sohibnya ini, kamu kok nggak ceraikan istrimu kayak gini? Carilah istri yang lain yang lebih baik. Apa kata alim ulama ini? Aku takut istriku ini azab Allah buat aku di dunia, karena dosa-dosa yang aku lakukan. Dan aku khawatir kalau nikah dengan wanita lain lebih parah dari yang ini. Ya sudahlah, yang ada dinikmatin, kata dia. Dan Masya Allah, ketika orang memandang kepada sisi yang lain, dia akan bisa bersabar. Ustaz, apakah dalam satu keluarga sudah mu'alaf, anak perempuannya menikah, apakah bapaknya yang sudah mu'alaf bisa menjadi wali? Nah, ketika bapaknya muslim langsung jadi wali, karena sama-sama agamanya. Dia langsung menikahkan putrinya walaupun dia baru masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita Ustaz, Ana sangat mencintai suami Ana, dan kami dikaruniai 2 anak kembar putri. Akan tetapi suami Ana dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala ketika anak kami berusia 11 bulan. Jadi sekarang Ana seorang diri mencari nafkah. Teman dan kerabat menyarankan Ana untuk menikah lagi. Akan tetapi Ana merasa minder dengan keadaan Ana, dan Ana berharap ingin bersama suami Ana di surga nanti insya Allah. Ana harus bagaimana Ustaz? Tolong berikan Ana pencerahan. Terima kasih Ustaz. Jamaah rahimakumullah, memang perempuan itu akan bersama suami terakhir dia. Perempuan itu kalau tinggal mati suaminya, kemudian dia menikah lagi, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Kalau tadi anti sebutkan, anti ingin bersama suami anti, dan anti bisa bersabar membesarkan 2 putri itu sampai akhirnya putri itu menikah, maka insya Allah Allah akan berikan kepada anti pahala yang besar, karena anti merawat anak-anak yatim, membesarkan anak itu. Ada janda-janda yang tidak menikah bukan karena tidak ada yang mau sama dia, tapi karena dia ingin merawat anak-anaknya dan tidak ada yang mengganggu dia. Silahkan, itu pilihan buat dia. Tapi kalau dia takut tergoda dengan fitnah yang ada, maka pilihannya menikah. Subhanallah, ada sebuah kisah cinta yang sangat panjang dan indah sekali. Kisah cintanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Salamah dan Ummu Salamah. Suatu hari setelah sampai ke Madinah, Abu Salamah sakit.
Ketika sakit, istri yang ngomong, pernah bicara orang dua ini, nanti kalau engkau meninggal, aku gak akan nikah lagi. Aku ingin bersamamu di surga. Apa kata Ummu Salamah? Jangan, kau nikah lagi. Kau nikah lagi. Jangan pikirkan aku sudah di alam sana. Ini alam yang berbeda sudah. Doakan aku. Di situ ada bidadari-bidadari yang lebih indah dari dunia dan isinya. Kata Abu Salamah, engkau nikahlah. Akhirnya Ummu Salamah ini setelah ditinggal Abu Salamah, dia berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Dia tahu doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang baca doa ini insya Allah akan dikasih ganti yang lebih baik daripada yang meninggal dunia. Dia ketika baca itu dia berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa? Suami yang begitu mencintai. Ternyata yang melamar dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah. Maka ana rasa, lihatlah, kalau anti bisa bersabar mau membesarkan anak itu. Tapi kalau kiranya berat buat anti, silahkan menikah, tapi jangan yang penting nikah. Pilih laki-laki yang akhlaknya mulia dan agamanya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau hijrah. Doakan saya istiqomah. Saya baru hijrah. Doakan saya istiqomah. Ustaz, saya ada di posisi istri muda. Makin kesini semakin suami saya tidak adil. Subhanallah jemaah. Ada cerita istri muda sama istri tua datang pengajian bareng. Duduk bareng nggak kenal jemaah. Ngobrol ahlan wa sahlan insyaallah. Karena suaminya waktu nikah lagi nggak ngasih tahu sama istrinya. Hati-hati yang duduk di sebelahnya jemaah. Makin kesini semakin suami saya tidak adil. Selama ini saya bekerja sendiri. Saya karyawan perusahaan Ustaz. Apakah boleh saya minta talak suami saya Ustaz? Saya tidak ingin terus berdosa bertengkar apabila suami melarang dan sering menyindir hijrah saya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, yang mau nikah hendaklah nikah dengan kejelasan. Artinya jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi, salah satu dampaknya seperti ini. Suami nggak bisa adil. Karena dia kalau ke rumah istri mudanya ini, ngomongnya berangkat ke rumah sohibnya. Sampai ada cerita seorang syekh cerita, ada laki-laki ini, kalau sore itu izin sama istrinya, ana mau ikut pengajian kata dia. Kata istrinya, iya, fadhal, kata dia, ikut pengajian di rumahnya syekh kata dia. Sampai suatu hari kakak abang istrinya datang. Ditanya sama sore hari itu, mana suamimu? Alhamdulillah bang, suamiku sekarang kajian terus kalau habis asar. Masya Allah kata dia. Di tempatnya siapa? Syekh Fulan kata dia. Syekh Fulan, Syekh itu udah pindah kata dia. Allahu Akbar. Kata istrinya, oh ya udah. Besok sore izin lagi suaminya mau kajian. Iya bang, berangkat sama istrinya diikutin sama anak-anaknya semuanya. Kemudian masuk ke sebuah rumah dikunci. Setelah itu mereka parkir, diketuk pintu rumahnya. Yang buka siapa? Suaminya. Kata mau ngapain ke sini? Mau ikut kajian Syekh kata dia. Ikut kajian. Astagfirullahaladzim ya. Biasanya seperti itu. Ketika tidak terang-terangan, boleh nikah siri itu secara hukum agama boleh, tapi kita tahu secara hukum pemerintahan bermasalah jamaah dan akan meninggalkan banyak masalah nantinya. Tadi suami tidak bisa berlaku, ya memang sembunyi-sembunyi. Ana rasa kalau anti melihat suami anti tidak bisa berlaku adil, dan begini, keadilan itu tidak harus sama. Keadilan itu kadangkala berbasis dengan kesepakatan. Umpamanya suami mengatakan, ana bisa kesini hanya Sabtu dan Ahad. Umpamanya dia mengatakan itu.
Sang calon istri mengatakan iya nggak apa-apa. Itu harus komitmen. Jangan kemudian istri mengatakan enggak, ana minta adil. Tak bisa. Karena itu sudah kesepakatan sebelum menikah gitu. Tapi kalau nggak ada kesepakatan berarti tetap harus berbuat adil. Maka rasa kalau anti lihat sudah tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah, dan suami tidak suka dengan hijrah anti, mungkin pilihannya bercerai kalau memang itu solusi terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Posisi saya tinggal bersama mertua. Dikarenakan ini kayaknya banyak mertua jemaah. Dikarenakan mertua saya sendirian. Namun tiba-tiba ipar laki saya ikut tinggal di rumah tersebut. Di mana rumah tersebut sudah menjadi hak suami saya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya dan suami menyikapi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, berarti masalahnya bukan sama mertua. Masalahnya sama ipar jemaah. Ya dikomunikasikan sama ipar. Bukan mau mengusir ipar, enggak. Mungkin sang suami punya kelebihan rezeki, katakan abang minta maaf atau apa, katakan sewakan rumah umpamanya. Kalau memang tadi akan menjadikan masalah, karena ipar kadang-kala ada ipar yang nggak sholat, ada ipar yang nggak peduli sama agama, kadang-kala istri, akhirnya kalau ada ipar, istri itu harus selalu pakai jilbab, dia harus menutup auratnya karena ipar ini orang lain. Bahkan kata Rasul SAW, ipar ini kematiannya. Karena berapa banyak perzinaan yang terjadi dengan ipar. Karena orang kampung merasa itu biasa. Lah wong iparnya Ustaz. Sama kayak saudara kadang-kadang dianggap oleh mereka. Maka rasa nanti lihat tadi. Kalau ternyata enggak, alhamdulillah rumahnya itu ada kamar khusus di depan sehingga ipar itu bisa keluar masuk ya tanpa harus masuk ke dalam rumah, alhamdulillah. Kalau mau masuk mungkin dia izin, coba dikondisikan. Artinya masalah itu dengan komunikasi yang baik insya Allah bisa diselesaikan. Barakallahu fikum. Saya gadis yang sudah berumur, berniat menikah dengan pria yang sudah beristri semata lillahi ta'ala. Masya Allah. Karena saya menilai dia dari ibadahnya. Sebab dari materi dia sangat sederhana. Kami sudah minta izin dari istrinya dan ortu saya, semua menolak. Kami sudah istikharah dan kami mantap untuk terus lanjut. Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Jangan dilanjutkan. Masalahnya bukan karena nggak dikasih izin sama istrinya. Istri mana yang memberikan izin? Makanya poligami itu tidak harus minta izin istri pertama. Itu dalam hukum agama. Kenapa? Karena wanita secara naluri nggak mau hak dia itu dibagi sama orang lain. Maka yang Allah katakan fankihu ma qabalakum minan nisa, suami sudah kamu nikah cari perempuan yang baik-baik dengan syarat bisa berlaku adil. Kalau kondisinya sekarang ini ortunya yang tidak mengizinkan, padahal siapa yang berhak menikahkan dia? Walinya, orang tuanya. Kalau alasannya tidak syar'i umpamanya, maka perempuan boleh menggugat wali. Ada di pengadilan agama itu namanya wali adl. Wali yang menghalangi putrinya menikah tanpa alasan yang syar'i. Maka gugat, nanti akan dipindahkan walinya kepada yang lebih berhak. Tapi itu setelah dipanggil oleh pengadilan ya. Anda rasa kalau anti menikah kemudian nanti tanpa wali, nanti bukan janda juga, nanti gadis tetap harus wajib pakai wali. Yang janda pun syarat wali itu sebenarnya pendapat yang lebih kuat, dan pendapat yang mengatakan janda boleh menikah dengan wali adalah pendapat yang lemah, karena banyak dipakai di Indonesia untuk nikah-nikah yang enggak beraturan itu jamaah. Maka rasa anti perlu menggugat wali kalau memang dilihat sebabnya
syar'i anti menikah dengan laki-laki tersebut. Bolehkah menikah dengan ikhwan seperti ini? Dalam urusan dunia dia sudah membuktikan dia juga santun, tapi dalam urusan agama baru separuh-separuh. Contoh, kadangkala masih meninggalkan sholat di masjid tanpa udzur syar'i, padahal itu dosa. Iya, berkaitan dengan sholat berjamaah ke masjid, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat, sholat berjamaah di masjid adalah wajib buat kaum laki-laki, tapi sebagian ulama berpendapat itu sunnah yang sangat ditekankan sekali. Bagaimana dengan calon yang masih belum sholat ke masjid? Begini, untuk melihat lelaki itu agamanya baik atau tidak, lihat dari yang wajib dahulu. Kalau dia sholat 5 waktu dan tepat waktu dia sholat, tapi kadangkala dia belum ke masjid umpamanya, alhamdulillah, yang wajib dia sudah laksanakan. Tapi kalau dia memang sholatnya sudah telat-telat di rumahnya, udah jangan. Orang gimana dia mau ke masjid? Bisa jadi dia sholat ke masjid karena mau nikahin perempuan ini. Karena perempuan ini maunya, tadi anak katakan jamaah, perempuan itu ikut laki-laki atau laki-laki ikut perempuan? Laki-laki ikut perempuan. Kalau perempuannya baik, yang akan meminang adalah laki-laki yang baik. Maka terpaksa laki-laki ini kadang sholat ke masjid. Tapi karena bukan dari hati, terkadang masih bolong-bolong. Kadang ke masjid, kadang tidak. Maka ngerasa coba dilihat secara dalam lagi tentang agama dia. Kalau dia orang yang Masya Allah secara agama, hanya saja masih baru paham tentang hukum sholat ke masjid, masih belum istiqomah ke masjid, ya bismillah. Asalkan tadi akhlaknya baik, santun, dan bukan di depan orang atau di depan masyarakat. Lihat bagaimana ketika dia sendirian bersama sohib-sohibnya, bersama teman-temannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sedang tertarik dengan seorang ikhwan, namun qadarullah jarang sekali bertemu. Di lain sisi, ada seorang ikhwan yang kabarnya sedang menyukai ana, dan qadarullah kami sering bertemu dengan perantara orang lain temannya. Yang ana tanyakan, apakah ini adalah salah satu tanda jika dia adalah jodoh ana? Bagaimana cara ana yakin jika dia memang menyukai ana? Karena ana ingin berdoa kepada Allah dengan harapan jika dia memang jodoh ana, ikhwan tersebut bisa membimbing ana menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, nikah itu nggak harus cinta, nggak harus cinta. Berapa banyak orang yang menikah karena cinta tapi berakhir dengan perceraian. Maka cara seperti ini rasa nggak baik. Kalau anti nunggu dia menyukai anti atau tidak. Kalau dia memang menyukai anti, dia ngelamar anti, dia mau sama anti. Cinta nanti tumbuh dalam perjalanan, bisa seperti itu. Nah, ada orang yang memang sudah cinta, alhamdulillah, ketika dia lihat cinta dengan seorang perempuan, ya, dia lihat dari akhlaknya, perilakunya, tumbuh cinta, kemudian dia melamar, maka pernikahan itu akan membuat cinta itu bersemi. Tapi kalau belum ada cinta nggak ada masalah. Yang penting ada kecocokan. Cocok dulu. Cinta nanti dipupuk dalam pernikahan. Cocok dan kedua sudah belajar bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang, silahkan menikahi. Jadi kalau tadi mengatakan apakah ini salah satu tanda jodoh, belum tentu. Bisa jadi dia melamar anti, dalam perjalanan nggak jadi pernikahan itu. Maka nasihat ana, anti jangan lagi berhubungan dengan laki-laki ini, kecuali laki-laki itu serius, silahkan datang meminang anti. Anti teliti, cari tahu tentang dia. Kalau dia memang memenuhi syarat untuk menjadi imam di dalam rumah tangga, menjadi pemimpin buat anti, silahkan diteruskan. Kalau enggak, sudah putuskan. Kemudian jangan lupa untuk sholat istikharah, meminta pilihan dari Allah Jalla Jalaluhu.
Bismillah. Afwan Ustaz, anak ingin tanya. Hadiahnya, nah nanti anak bagilah. Bagaimana tips memahamkan ta'aruf dan nikah yang sesuai dengan sunnah secara syar'i kepada orang tua? Bicara sama orang tua. Orang tua itu ada yang model lama. Jadi kalau mobil itu yang model lama itu kadangkala susah untuk difahamkan. Dihidupin susah, kadang-kadang harus didorong. Makanya kebanyakan pengikut Nabi itu pemuda sallallahu alaihi wasallam. Yang tua-tua itu jarang yang masuk Islam. Karena dia sudah terbiasa dengan masa lalu mereka, dengan tradisi yang sudah berkarat di diri mereka. Bagaimana sekarang memahamkan orang tua dengan ta'aruf yang syar'i? Kadang-kadang orang tua ada yang mengatakan, "Nak, kamu kok belum punya pacar?" Ada orang tua yang kalau ngelihat putrinya itu bawa laki-laki, Masya Allah, Alhamdulillah, na'udzubillah, ini perempuannya bawa laki-laki. Dulu itu laki-laki yang datang bawa perempuan, sekarang ini perempuan bawa laki-laki. Kalau dia bawa laki-laki untuk meminang dirinya, ahlan wa sahlan. Maka tadi banyak orang tua yang masih membiarkan anaknya dibawa laki-laki. Malam hari, malam ahad, jalan-jalan, naik motor, dibalikin malam-malam, na'udzubillah min dzalik. Maka cara mengenalkan ta'aruf yang syar'i, sampaikan kepada orang tua. Bagaimana kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Pasti orang tua cinta sama Rasulullah SAW. Menyampaikan, ayah, bunda, coba gimana sih cara Rasulullah SAW menikahkan putrinya? Bagaimana Nabi punya putri, beliau menikahkan putrinya. Bagaimana istri-istri sahabat menikah sebenarnya? Apakah dengan cara yang ada seperti ini atau gimana caranya? Maka anti ngomong perlahan-lahan sama orang tua dan tunjukkan akhlak. Jangan menggurui orang tua. Jadi kalau ngomong sama orang tua itu ngomong, "Afwan Umi, ana ini baru baca Umi, nggak tahu benar apa enggak Mi, kayak gini ternyata Umi." Artinya kita mengatakan, "Ana bukan lebih pintar dari Umi, enggak, anak-anak baca Mi kayak gini." Mungkin seperti itu, semoga orang tuanya bisa memahami. Pada saat menikah, suami tidak memiliki apa-apa. Kemudian istri dengan modalnya sendiri membangun sebuah perusahaan kecil. Suami membantu. Dan akhirnya justru lebih banyak bekerja di perusahaan tersebut. Sampai asetnya menjadi banyak. Pada saat bercerai, haruskah perusahaan tersebut dibagi dan bagaimana asetnya? Ini kayaknya mau bercerai jemaah. Atau persiapan untuk perceraian. Taib, dalam Islam ada istilah harta gono gini yang sering kita dengar. Islam nggak kenal dengan harta gono gini, kecuali kalau yang dimaksud harta gono gini itu adalah harta hasil usaha bersama. Iya, suami istri berusaha bersama, bikin rumah patungan, beli mobil patungan. Ketika bercerai maka dibagi dua. Kalau umpamanya yang punya usaha ini adalah istri, suami mengembangkannya. Nah, di sini haknya suami itu apakah memang separuh dari perusahaan tersebut atau saham dari perusahaan tersebut. Selama ini suami bekerja sebagai apa di sana? Kadangkala karena suami istri kan tidak ngomong macam-macam. Yang penting digarap bersama-sama. Dan kalau di situ ada usaha suami, berikan haknya suami. Apakah separuh? Mungkin separuh, mungkin sepertiga, mungkin seperempat, mungkin 2/3, sesuai dengan usaha suami mengembangkan usaha itu. Jadi dia punya hak bukan karena dia yang memodali, tapi karena dia yang mengembangkan usaha tersebut. Itu kembali kepada kesepakatan di antara suami istri ini jemaah.
Ustaz, bagaimana cara membedakan jawaban dari sholat istikharah? Istikharah kita untuk menikah, mana petunjuk dari Allah dan mana bisikan syaitan? Yang pertama, jawaban istikharah itu nggak harus mimpi. Karena sejatinya tatkala kita minta dalam doa itu, ya Allah, kalau ini baik buat aku, duniaku, akhiratku yang sekarang dan masa akan datang, maka mudahkan ya Allah. Jadi kalau bicara mudahkan, nggak ada bisikan setan. Kalau dimudahkan insya Allah jodoh. Tapi kalau ruwet, sudah, kayaknya bukan. Karena ada orang-orang yang sudah ruwet tapi dia ada yang suka dengan tantangan. Anak kok kayak gini suka, Ustaz. Gunanya istikharah apa? Kan antum minta dimudahkan. Kalau ternyata dipersulit, maka tinggalkan. Jadi nggak harus mimpi. Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya belum menemukan jodoh? Padahal setiap tahun umur saya terus bertambah, dan hal itu membuat saya gelisah. Terima kasih. Ketika seorang di perut ibunya berumur 120 hari, itu telah ditetapkan takdir dia. Ada yang ditakdirkan memiliki jodoh, ada yang sampai mati tidak menikah. Anti bayangan sekarang gelisah karena tidak datang jodoh. Ada yang sudah menikah, ada yang punya anak juga gelisah, mengatakan kok bisa anak kawin sama orang ini. Kenapa? Karena dalam semua kondisi perempuan itu diuji. Dia sebelum menikah diuji, setelah menikah diuji. Ada wanita-wanita yang berharap tidak menikah karena dia mendapatkan suami yang tidak soleh. Maka kondisi anti sekarang yang belum menikah, apa yang harus dilakukan? Perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan putus asa. Jalani kehidupan ini. Ada banyak perintah Allah yang mungkin belum kita lakukan. Mungkin kita belum siap untuk menjadi suami orang. Mungkin kita belum siap untuk menjadi ibu buat anak-anak. Maka anti coba husnudzon sama Allah Azza wa Jal dan suudzon sama diri sendiri. Maka jangan sampai gara-gara jodoh tidak datang kemudian menerima laki-laki apa saja. Yang penting kawinlah, enggak. Tetap kawin itu ada aturannya dan pilihlah laki-laki yang sudah kita sebut. Baik, tadi kita sebutkan. Masya Allah, ini apa ini jamaah? Safar, sebuah nasihat perjalanan. Baik, Ana mau kasih pertanyaan. Ini buat perempuan, apa sih kriteria istri yang soleha? Nah, fadhal. Mana panitia? Mic-nya ada? Ada mic-nya? Ya. Silahkan. Jauh banget. Insya Allah. Kita ini zamannya wireless jamaah. Ini masih pakai kabel-kabel kayak gini. Nah, silahkan. Gimana? Nggak tahu, yang 3 yang 4 sebutkan. Yang pertama, kalau dipandang atau adka. Apa artinya? Ketika dilihat menyenangkan, ketika diberita taat, ketika suami hati yang berjaga dan Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal ya jemaah. Ya. Nah, tuh perempuan yang paling baik kata Nabi SAW, yang kalau dipandang menyenangkan. Dan ana melihat banyak wanita kalau dipandang oleh suaminya tidak menyenangkan.
tapi kalau dipandang orang menyenangkan. Kenapa? Karena banyak wanita kalau keluar rumah dia bersolek. Sampai laki-laki itu kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya mau kemana? Karena nggak pernah cantik di rumah istrinya. Kalau cantik mau kemana ini? Maka jangan sampai itu terjadi lagi di rumah. Ketika sekarang udah berubah, ketika cantik suami tanya mau kemana? Mau bersamamu, Bang. Duduk di sebelahnya suaminya ya. Yang kedua, yang kalau disuruh taat, nggak pernah bantah. Itu istri yang soleha. Dan ingat, kadangkala banyak masalah gara-gara istri tidak taat, istri meremehkan kewajiban dia untuk taat kepada suaminya. Khususnya untuk urusan ranjang, tolong taatin suami. Yang ketiga, kalau suaminya keluar rumah, tolong dijaga kehormatan dirinya. Jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Mungkin gak ada yang masukkan laki-laki dengan wujudnya, tapi sekarang dengan handphone, video call sama laki-laki, WhatsApp sama laki-laki. Na'udzubillah, hati-hati, jaga kehormatan dirimu dan jaga harta suami. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan kriteria suami yang soleh. Nah, fadhal, yang sudah nikah. Jawab. Kasih sebelahnya yang sudah nikah. Nah, fadhal. Yang keras nggak jelas. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, akhlaknya baik. Taib, barakallahu fikum. Fadhil jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Taib, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan beberapa kemungkaran yang terjadi sebelum pernikahan. Nah, fadhil di depan ini. Mic-nya. Nah. Fadhil. Prewedding. Terus terserah berapa sudah. Pesta lajang. Tayyib, barakallahu fiik. Fadhil insyaallah. Barakallahu fiik. Tayyib jamaah, kita lanjutkan. Masih ada 7 menit lagi. Ustaz, kenapa ikhwan yang mendekati saya selalu yang sudah beristri? Dan rata-rata mereka sedang dalam masalah. Sekarang ada yang mendekati saya dan bilang akan bercerai. Tapi saya sarankan untuk tidak bercerai. Tapi dia tetap bersikukuh dengan akhirnya. Dan akhirnya saya bilang iya, sudah selesaikan dulu masalahmu karena saya tidak mau dianggap sebagai pelakor. Apa sikap saya salah karena menyarankan dia? Hati-hati sama laki-laki seperti ini. Ada seorang perempuan dia mengatakan, Ustaz, dia juga bertanya modelnya seperti ini. Jadi suami anak ini, Ustaz, dia mengatakan kalau dia punya masalah sama istrinya, dia mau cerai sama istrinya macam-macam, kemudian dia nikah sama anak. Ternyata Ustaz dia nggak ada masalah sama istrinya, nggak mau cerai sama istrinya, dia hanya mau cari istri kedua, tapi dengan cara berbohong. Maka ana lihat, yang pertama, kalau laki-laki ini benar, dia datang kepada orang tua anti untuk melamar anti, bukan mendekati anti. Ada wanita laki-laki yang merayu perempuan ya seperti ini seperti itu. Kemudian yang kedua, lihat kalau dia punya masalah di keluarganya, masalahnya dari siapa? Jangan-jangan dari dianya sebagai suami. Dan anti menikah sama dia, masalah itu akan terulang kembali di dalam rumah anti nanti. Maka tolong berhati-hati kalau dikatakan banyak suami, banyak laki-laki yang bersuami itu mendekati anti, ya mungkin dia berharap
Anti mau menerima mereka? Atau ada daya tarik yang membuat anti mau menerima dia? Kadang-kala yang didekatin ini memang sama laki-laki yang udah bersuami, yang sudah berumur jemaah. Kalau gadis-gadis kadang-kala yang masih muda-muda, jelas dia nggak diterima mungkin dalam bayangan dia seperti itu. Hadza wallahu alam. Ini kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Ustadz, mohon izin bertanya. Alhamdulillah saya sudah menjalankan ta'aruf. Ana ini nggak paham ta'aruf yang dimaksud seperti apa jemaah. Dan sudah memutuskan tanggal pernikahan. Berarti sudah khitbah dia, sudah melamar. Namun pihak orang tua laki-laki tiba-tiba tidak menyetujui, tidak memberi restu. Lantaran latar belakang orang tua saya tidak jauh dari, saya tidak atau jauh dari kata sempurna. Untuk laki-lakinya masih ingin meneruskan. Tapi ia bimbang dengan pendapat ayah, ortu atau ibunya dari laki-laki yang ayahnya, ortu atau ibu dari laki-lakinya tersebut sudah meninggal. Yang saya tanyakan adalah apakah hukum atau adalah hukum memilih calon menantu yang harus memiliki nasab atau keturunan yang sempurna, dan apakah Allah akan murka terhadap ortu yang menunda mempersulit anaknya menikah. Jemaah, kalau bicara nasab, memang nasab menjadi salah satu pertimbangan orang menikah. Kenapa? Karena biasanya kalau nasabnya baik, anaknya baik. Tapi juga nggak tentu. Karena Allah bisa melahirkan dari orang kafir orang yang beriman. Begitu pula bisa tercipta orang kafir dari ibu yang beriman. Mungkin itu terjadi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya pembuat berhala, tapi muncul Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an, kafir, tidak mau beriman dengan ayahnya. Jadi kalau bicara nasab, ya nasab menjadi pertimbangan, menjadi salah satu pertimbangan, tapi bukan itu pertimbangan mutlak. Pertimbangan yang harus menjadi titik beratnya adalah masalah akhlak dan agama seseorang. Terus bagaimana kondisinya sekarang seperti ini? Anti nunggu posisi. Nunggu bagaimana? Nunggu suami berhasil merayu ibunya. Karena kalau dipaksa anti menikah sama dia, oke, suami nggak butuh wali untuk menikah. Mungkin dia menikah sama anti, tapi akhirnya anti akan ribut terus sama mertua nanti. Kesian juga sama suami ketika harus putus hubungan silaturahim sama ibunya nantinya gara-gara itu. Dan para orang tua sekali lagi tolong, ketika anaknya mau menikah, arahkan untuk menikah dengan akhlaknya dan agama yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, ana mohon maaf, ana rasa hanya itu yang bisa ana sampaikan. Yang penting, jangan sampai ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari itu hanya jadi wacana buat kita, jadi wawasan buat kita. Kelak kita akan ditanya sama Allah pada hari kiamat, an ilmihi madza amila bi, tentang ilmunya dipakai buat apa ini. Jangan sampai kita hadir kajian pulang nggak ada perubahan di diri kita, dapat ilmu tapi nggak bermanfaat ilmunya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.